Ombak Atlantik Utara meraung, memukul-mukul tebing granit yang menghitam, membentuk mahkota busa putih di sekitar gugusan pulau terpencil itu. Flannan Isles, 7 noktah kelam di Samudra Hebrida luar Skotlandia, tampak seperti sisa-sisa dunia purba yang menolak menyerah pada zaman. Di antara bebatuan runcing dan rumput laut yang bergoyang, Island Moor berdiri sebagai yang paling mencolok. Puncaknya dimahkotai oleh struktur kokoh yang menjulang. Mercusuar itu, menara tinggi berwarna putih gading dengan topi hitam, adalah satu-satunya jejak peradaban yang berani menentang kekosongan yang mengerikan. Dari kejauhan, cahayanya yang berkedip adalah denyutan jantung tunggal dalam kegelapan tak bertepi. Mercusuar itu sendiri adalah patung kesunyian. Keindahannya, liar dan brutal, mengundang sekaligus mengancam, seolah menyimpan bisikan rahasia dari kedalaman yang tak terduga. Angin dingin membawa aroma garam dan lumut, sebuah undangan ke tepi dunia, di mana batas antara keindahan dan bahaya begitu tipis, nyaris tak terlihat oleh mata telanjang. Di sanalah, di ujung bumi yang sunyi, misteri pertama bersembunyi di balik setiap gelombang yang memecah. Kapal penyelamat Hesperus yang syarat pasokan akhirnya bergulat mencapai Island Moor pada Boxing Day, Desember 1900. Kapten James Harvey dengan hati yang mulai diliputi kegelisahan mendapati mercusuar itu bisu. Tak ada kibasan bendera, tak ada nyala api penyambut. Saat perahu kecil berhasil menurunkan Harvey dan timnya ke daratan berbatu yang licin, hawa dingin yang menusuk tulang terasa semakin berat. Mereka mendobrak gerbang utama yang terkunci rapat. Anehnya, bukan dari dalam. Di dalam, kekosongan yang membingungkan menyambut mereka. Ruang jaga mercusuar ditemukan rapi jali, dengan lampu yang bersih dan siap menyala. Namun tak ada satupun penjaga. Bahkan di dapur, sisa makanan terhidang di meja, seolah-olah waktu membeku di tengah hidangan. Sebuah kursi terbalik dan jam dinding berhenti. Lebih aneh lagi, 2 dari 3 set mantel hujan dan sepatu bot para penjaga yang seharusnya dipakai dalam badai Atlantik yang mengerikan masih tergantung rapi di dalam. Tidak ada tanda-tanda perkelahian, tidak ada kerusakan pada struktur. Namun 3 pria, Thomas Marshall, James Ducat, dan Donald MacArthur, lenyap seperti ditelan angin, meninggalkan hanya misteri dan keheningan yang menekan. Harvey berdiri terpaku, kebingungan dan ketidakpercayaan merayapi hatinya. Bagaimana bisa 3 jiwa manusia menghilang tanpa jejak dari benteng besi yang kokoh ini di tengah lautan yang mengganas? Sebuah pertanyaan tanpa jawaban menggantung di udara, lebih berat dari kabut terdingin sekalipun. Kapten Harvey dibayangi bayang-bayang kegelisahan yang memburuk menelusuri setiap sudut sempit mercusuar itu. Ruang demi ruang, ia menemukan pola kekacauan yang terhenti, makanan yang mengering di piring, seolah sarapan terputus tiba-tiba, kursi yang tumbang, dan jam dinding yang terhenti pada pukul 9. Namun, hal yang paling menusuk adalah 2 dari 3 set jubah hujan para penjaga yang seharusnya dipakai untuk menghadapi badai Atlantik tetap tergantung rapi. Itu berarti setidaknya 1 penjaga, mungkin ketiganya, keluar tanpa perlindungan memadai, atau bahkan tanpa jubah sama pun. Jemari Harvey yang gemetar akhirnya membuka buku log harian. Di sana, di antara catatan rutin cuaca dan pemeliharaan, ia menemukan entry terakhir yang tercatat, tanggal 15 Desember. Angin utara yang ganas, tulis tangan James Ducat. Badai yang belum pernah kulihat. Marshall tak enak badan, Ducat sangat pendiam, dan MacArthur menangis. Sebuah kengerian dingin merayap di punggung Harvey. Menangis dari penjaga mercusuar berpengalaman seperti MacArthur. Dan yang paling aneh, laporan cuaca pada hari itu mencatat badai yang relatif ringan, bukan ganas, bukan yang belum pernah terlihat. Pesan terakhir dari cahaya ini justru memperdalam jurang misteri, bukan memberikannya jawaban.
Apa yang begitu mereka takuti hingga mengabaikan badai yang tampak biasa atau mengarang badai yang tidak ada? Pikiran tentang gelombang raksasa bergejolak dalam benak Kapten Harvey, namun ia segera menepisnya. Jika itu gelombang, mengapa hanya satu jubah hujan yang hilang, atau bahkan tak ada? Mengapa jam dinding terhenti pada pukul 9, seolah sarapan terputus tiba-tiba dan bukan akibat guncangan dahsyat? Kerusakan internal minimal sama sekali tidak sesuai dengan kekuatan ombak Atlantik yang mampu menelan 3 pria. Lagi pula, gelombang tidak akan membersihkan piring, tidak juga menghentikan jam di tengah aktivitas, atau menyebabkan satu penjaga menangis dan yang lain membisu. Lalu, apakah salah satu dari mereka gila? Gagasan itu perlahan merayap, dingin dan tak menyenangkan. Namun, Harvey segera menampiknya. Seorang penjaga mungkin saja kehilangan akal dalam kesunyian, tapi ketiganya bersamaan dan lenyap begitu saja tanpa jejak perjuangan, tanpa perlawanan, terlalu kebetulan, terlalu nyaman sebagai sebuah penjelasan. Tidak ada tubuh, tidak ada darah, hanya kekosongan yang membingungkan. Bagaimana dengan penculikan? Di pulau sekecil ini, dikelilingi lautan luas. Siapa yang akan repot-repot, dan bagaimana mereka bisa datang dan pergi tanpa jejak? Perahu cadangan terangkat rapi di kerekan, tidak tersentuh. Tidak ada jejak kaki asing di jalur sempit yang licin dari dermaga hingga pintu masuk. Setiap benang logika yang ia tarik rapuh dan putus di bawah beratnya inkonsistensi. Mercusuar itu bukan hanya kosong, tetapi juga sunyi, menyimpan rahasia yang tidak ingin diungkapkan, mengejek setiap upaya untuk menjejalkan kebenaran ke dalam kotak penjelasan sederhana. Frustrasi mencengkram Kapten Harvey. Frustrasi Harvey bergolak. Namun di baliknya, sebuah benih kecemasan mulai tumbuh, lebih dingin dari embusan angin Atlantik. Apa yang terjadi di sini jauh melampaui logika sederhana kapal karam atau pikiran yang kacau. Mercusuar itu, dalam keheningannya, terasa seperti rahang yang telah mengatup. Bukan badai yang menelan mereka, bukan air laut yang membersihkan piring sarapan atau menghentikan jam dinding. Badai itu hanyalah sebuah tabir, gemuruh yang memekakkan untuk menutupi bisikan yang lebih kuno, lebih dalam. Harvey membayangkan gelombang raksasa itu, bukan sebagai perusak, melainkan sebagai palu yang memukul inti bumi, membangkitkan sesuatu yang telah lama tertidur di kedalaman yang tak terjangkau. Sebuah entitas tanpa nama, terbungkus kegelapan primordial, mungkin telah terbangun dari tidurnya yang ribuan tahun. Bukan kebetulan satu penjaga menangis dan yang lain membisu. Mereka telah melihatnya atau mendengarnya. Mereka ditarik ke dalam kesadaran yang mengerikan, sebuah kebenaran yang terlalu besar untuk pikiran manusia. Mereka tidak lenyap, mereka terserap. Gelombang hanya menjadi pembuka tirai bagi sebuah kengerian yang bersembunyi di bawah. Dan kini, bisikan itu seolah mengambang di udara, menantang Harvey untuk mendengarnya juga. Harvey merasakan bisikan itu berdesir di telinganya. Bukan suara yang bisa didengar, melainkan getaran dalam tulang sumsumnya. Sebuah kebenaran yang menakutkan mulai terbentuk. Mereka tidak hanya kalah dari badai, mereka ditelan oleh sesuatu yang jauh lebih tua dari badai itu sendiri, entitas yang tak terbayangkan oleh pikiran manusia biasa. Batas-batas kekuatan alam yang selama ini ia pahami runtuh. Gelombang raksasa itu hanyalah manifestasi fisik dari energi yang lebih kuno, lebih jahat, sebuah kekuatan yang mampu menyingkap tabir antara dunia yang dikenal dan kekosongan kosmis. Pemahaman itu mengguncang Harvey hingga ke inti, membuat akal sehatnya bergetar. Manusia, dengan segala upaya heroik mereka membangun mercusuar, berlayar di lautan ganas dan mengukir nama di bumi, hanyalah pion. Pion yang tak berarti dalam permainan yang dimainkan oleh kekuatan yang tak berwujud, tak berwajah, dan tak terbatas.
Flannan Isles kini bukan hanya lokasi sebuah tragedi misterius, melainkan altar, simbol abadi bagi ketidakberdayaan manusia di hadapan yang tak diketahui. Sebuah pertanyaan dingin menusuk relung jiwanya. Jika ini benar, apalagi yang bersembunyi di bawah permukaan, menunggu gilirannya untuk bangkit dan menelan? Keheningan mercusuar itu terasa seperti nafas terakhir dari dunia yang baru saja ia tinggalkan. Harvey berdiri terdiam, terhuyung oleh realisasi yang baru saja menyentuhnya. Kegelapan yang tak bernama itu, entitas kuno yang jauh melampaui badai, telah menelan bukan hanya para penjaga mercusuar, melainkan juga jawaban. Pencarian, penyelidikan, dan semua spekulasi yang mengikuti tidak pernah mampu menembus kabut tebal ketidakjelasan. Tidak ada tubuh yang ditemukan, tidak ada penjelasan yang logis, hanya keheningan yang semakin pekat. Waktu berlalu, dan seperti ombak yang menghapus jejak di pasir, jejak mereka perlahan memudar dari ingatan kolektif. Namun, misterinya tetap abadi. Kini, mercusuar Flannan Isles berdiri tegak, memancarkan cahayanya secara otomatis, tanpa campur tangan manusia. Lampu berputar sendiri, sinarnya menembus kegelapan, namun tidak ada jiwa yang lagi menyaksikannya dari dalam, merasakan dinginnya angin yang menderu. Keheningan itu bukan lagi hanya ketiadaan suara, melainkan sebuah pernyataan, sebuah epitaf yang diukir oleh lautan dan langit. Flannan Isles telah menjadi lebih dari sekedar mercusuar. Ia adalah prasasti melankolis, pengingat abadi akan kerapuhan manusia di hadapan kekuatan yang tak terlihat, tak terdefinisi. Sebuah anomali dingin yang terus membisikkan ketidakpastiannya ke dalam sejarah, menjaga rahasia gelapnya di bawah gelombang kuno yang terus berdenyut.